Tapi apapun keputusannya kami akan hormati. Dan tadi kalau Bang Refli tanya Pak Jokowi, sejauh ini Bang, Pak Jokowi akan hadir. Doakan sehat selalu. Ya kita lihat. Alhamdulillah ya, saya pegang omonganmu ya. Pak Jokowi hadir ya. Amin, amin. Jadi kita tunggu panggilannya nanti dan proses persidangannya. Dan itu nanti adalah kita tunggu juga cara pembuktian oleh penuntut umumnya seperti apa nih. Menimbang bahwa tindakan pemohon mengajukan permohonan pra-peradilan terkait penetapan tersangka setelah pelimpahan perkara dan setelah pra-peradilan pertama mencapai tahap kesimpulan adalah bentuk nyata upaya untuk menunda-nunda dan mengganggu proses pemeriksaan pokok perkara. Menurut hakim, upaya ini adalah salah satu bentuk penyalahgunaan pra-peradilan. Oke, Bang Yakub, saya pernah beberapa kali berdiskusi dengan Anda dan Anda cukup yakin bahwa untuk membuktikan bahwa ini fitnah atau tidak akan membuktikan apakah ijazahnya palsu atau tidak, dan Anda cukup bisa meyakinkan publik pada waktu itu bahwa ijazah asli Jokowi akan dipertunjukkan di persidangan. Iya Mbak, pertama tadi ada anggapan bahwa ini kita sedang menggiring bahwa ini pra-peradilannya adalah untuk menunda-nunda pokok perkara. Ya mungkin harus saya komentari bahwa itu bukan kami yang menggiring, itu adalah putusan pengadilan, Mbak. Jadi itu tadi jelas. Ya bukan saya juga ya, Bang Yakub. Ini untuk jelas ke Mas Refli, bukan saya yang ngomong, tapi saya mengutip hakim. Sebelum ada putusan hakim, Anda sudah mengatakan itu. Saya dengar dari Ade Darmawan. Betul. Dari orang-orang yang pro Jokowi. Jadi kan hari ini saja saya mendengar ada statement itu. Jadi saya koreksi. Dan ternyata putusan pengadilan sejalan dengan dugaan kami. Jadi itu mari kita hormati bersama. Dan kedua, kemudian tadi juga disampaikan oleh it doesn't mean bahwa putusan pengadilan itu melarang kita untuk mengajukan pra-pid lagi, ya. Belum ada putusan yang mengatakan ijazah Pak Jokowi asli atau palsu. Ya justru disitulah dugaan tindak pidananya. Belum ada yang mengatakan itu palsu, tapi ada orang mengatakan fitnah itu palsu. Ya justru ya terima kasih sudah dikonfirmasi. Tapi ya itulah menurut saya yang menjadi pokok perkara nanti yang untuk diperiksa. Nah ketiga, mengatakan bahwa juga tadi Mbak Tasya juga menanyakan bahwa seakan-akan ada pendapat bahwa dengan ini adalah perkara mengenai pencemaran nama baik, fitnah, ITE dan sebagainya, sehingga tidak memeriksa keaslian ijazah Pak Jokowi. Ya itu kan merupakan konsekuensi logis. Ketika suatu dokumen dinyatakan palsu dan itu dinyatakan suatu fitnah, ya pasti kan harus dibuktikan dulu apakah dokumen itu asli atau tidak. Jadi itu merupakan konsekuensi yang sangat logis. Pasti fundamentalnya, primerinya diperiksa dulu. Kalau itu asli, ya orang yang menyatakan itu palsu di suatu forum tertentu, di suatu waktu tertentu, yang mengakibatkan kerugian bagi korbannya, ya itu baru dikatakan pemenuhan. Hakimnya perlu progresif nggak sih, Bang Yakub, untuk bisa kemudian memutuskan itu dulu sebelum memutuskan bahwa ini fitnah atau tidak? Tentunya itu akan menjadi suatu kesatuan, Mbak. Tentu di pertimbangan hukumnya nanti akan secara sistematis bahwa ini dinyatakan asli. Oleh karena dinyatakan asli, tindakan terdakwa dalam ABC pada waktu ABC dikuatkan dengan alat bukti ABC. Lalu terakhir amar putusannya dengan itu, dengan seluruh alat bukti tersebut, maka telah memenuhi unsur secara sah dan meyakinkan, bla bla bla. Ya itu kan seperti itulah peradilan pidana. Ya tentunya kembali lagi karena ini kita tidak mau mendahului. Tapi dari kami, kembali lagi, kami hanya ingin kepastian mengenai status ijazah Pak Jokowi ini, Mbak. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir, Mas Refli. Ini kan kasus yang sudah cukup panjang, kemudian membuat polarisasi di masyarakat terbelah, dan masyarakat yakin dengan keyakinan mereka masing-masing. Adakah yang ingin Anda katakan untuk para pendukung Roy Suryo maupun para publik yang kemudian memang berseberangan dengan Roy Suryo? Audionya tidak terdengar, Mas Refli. Oke, kalau ijazahnya itu asli, maka sudah lama-lama ini case close. Tidak akan berpanjang-panjang seperti ini. Maka orang bilang, kalau benar itu lurus, ya. Tapi kalau bohong itu berliku-liku, berkelok-kelok. Ijazah yang dikatakan asli itu pernah terlihat kira-kira 5-7 menit pada saat gelar perkara khusus yang so-called asli itu. Yaitu pada tanggal 15 Desember 2025. Setelah itu kita tidak pernah lagi melihat penampakannya di publik. Bandingkan sama Roy Suryo. Ketika dikatakan bahwa doktornya palsu,
Apa yang dilakukan Roy Suryo? Dia tunjukkan ijazahnya dan membiarkan publik untuk melakukan investigasi proses terhadapnya. Hakim Arsul Sani juga begitu. Jadi bukan main teka-teki. Nantilah kalau di pengadilan akan kami tunjukkan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Sampai kali ini, sampai hari ini ya, kami tidak pernah mendapatkan yang namanya diperlihatkan lagi yang namanya bukti primary evidence itu kepada kami bahwa ijazah itu ini loh yang dikatakan ijazah asli dan lain sebagainya. Semua yang diperlihatkan kepada kami adalah fotokopi termasuk di Kejaksaan Negeri. Karena itu kalau mau yakin ya, sudahlah rakyat Indonesia ini ya, Anda lihat sendiri sajalah. Orang kalau berbelok-belok sampai tahunan menyelesaikan soal ijazah asli atau palsu sampai tahunan, maka kita bisa menilai bahwa there must be something ya wrong. Karena itu nanti kalau seandainya nanti persidangannya betul-betul bisa membuat Mas Roy membuktikan bahwa itu bukan fitnah dan ada gentleman agreement dari Pak Jokowi untuk hadir di persidangan dan sama-sama membuktikan bahwa ijazahnya itu asli dan kemudian memang betul-betul ada proses yang adequate yang memadai untuk menilai keaslian tersebut, maka fine, itu akan menjadi hal yang sangat baik dan kami sangat siap untuk itu. Begitu. Oke. Datang ya Pak Jokowi ya, jangan nanti tiba-tiba nggak datang kalau pokok perkaranya. Oke, Bang Yakub, ini sebenarnya kalau di titik ini masih adakah terbuka peluang untuk menyelesaikan perkara ini di luar persidangan, Bang Yakub? Ya tentunya karena ini sudah masuk ke ranah persidangan ya kami inginnya proses persidangan tetap berjalan. Tapi kembali lagi, dari kemarin kan di sidang pertama Bu Tifa, kemudian formalitas berdasarkan KUHP baru juga dilaksanakan, ditanyakan apakah serta justice, kemudian sebagainya, pengakuan bersalah dan sebagainya. Kembali lagi itu merupakan proses persidangan, jadi ya kita ikuti saja, mudah-mudahan cepat berlangsung. Oke, Mas Refli mungkin kalau situasi di sekitarnya agak ribut bisa di mute sedikit, Mas Refli. Saya kembali lagi ke Bang Yakub mungkin. Bang Yakub, jadi kira-kira setelah ini akan seperti apa yang kita bisa saksikan kalau kemudian kita masih akan menyaksikan gugatan ketiga dan gugatan keempat? Ya, kalau dari kami tentunya kembali lagi Mbak, karena kami sudah percayakan ini kepada penuntut umum, kepentingan kami sudah diwakili, ya kami harapannya adalah pembuktiannya dapat berjalan secara maksimal. Nah, kembali lagi kalau dari kami kan ini ada dua perkara sebenarnya, yang sekarang sejauh ini dipisah karena adanya pra peradilan. Nah, ini juga menjadi perhatian kami, apakah nanti itu akan menjadi diperiksanya bersamaan, apakah itu akan dipisah, dan sebagainya. Tapi apapun keputusannya, kami akan hormati. Dan tadi kalau Bang Refli tanya Pak Jokowi, sejauh ini Bang, Pak Jokowi akan hadir, doakan sehat selalu. Ya kita lihat. Alhamdulillah ya, saya pegang omonganmu ya. Pak Jokowi hadir ya. Amin, amin. Jadi kita tunggu panggilannya nanti dan proses persidangannya. Dan itu nanti adalah kita tunggu juga cara pembuktian oleh penuntut umumnya seperti apa nih. Apa dulu yang akan dihadirkan pertama dari, tentu kan penuntut umum mempunyai mekanisme pembuktian sendiri untuk meyakinkan hakim. Apakah itu nanti alat bukti surat terlebih dahulu, saksi-saksinya siapa dulu, dari sisi UGMK, dari sisi teman-teman Pospisuda kah, apakah siapa lagi. Nah itu nanti dinamika ini mungkin kita perhatikan bersama. Kalau dari kami sifatnya hanya sebagai penonton mungkin nanti di persidangan untuk memperjuangkan hak klien kami, Mbak. Tapi kami yakin sebenarnya penuntut umum ini akan bekerja secara maksimal dan independen untuk perkara ini. Oke, kalau mungkin menjawab sedikit tadi mungkin saya agak terdistraksi karena suara-suara yang mengganggu tadi di belakang. Bang Yakub, mungkin tanggapan sedikit saja soal bagaimana kasus ini dilihat sebagai mantan presiden yang baper, Bang Yakub, terakhir. Ya, tentunya kembali lagi, kalau tadi Bang Refli sudah prejudice, ya ada orang memiliki prejudice seperti itu atau opini ya silakan saja. Tapi ini adalah negara hukum, Mbak. Kita mau semua mekanismenya tidak liar, kita tidak menggunakan hukum rimba, kita menggunakan hukum positif yang ada. Ada orang merasakan dirugikan, merasa itu ada suatu dugaan tindak pidana terhadap dirinya, menjadi suatu korban, ya tentu berhak melapor seperti warga biasa. Seperti halnya juga Pak Jokowi digugat dulu berkali-kali. Pak Jokowi juga hadir di persidangan secara resmi. Kami ikuti proses hukum yang ada dan pada saat itu Pak Jokowi masih presiden, Mbak. Bayangkan seorang presiden
hadir diwakili oleh kuasa hukumnya secara resmi, jawab-menjawab, mengikuti semua, ada replik-duplik dan sebagainya. Artinya beliau sangat menghormati proses yang berjalan di hukum negara kita, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Bang Yakub dan Mas Refli. Kita akan sama-sama saksikan bagaimana kasus ini terus bergulir karena bukan Mas Refli saja yang lelah, tapi mungkin publik juga sudah lelah menyaksikan bagaimana kasus ini, termasuk kita juga yang bilang mengamatinya. lelah siapa? Saya nggak bilang lelah. Tadi bilangnya capek, Mas Refli. Tadi bilang capek. Yang saya bilang tidak gampang gitu ya, gitu loh, ya, gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Refli, Bang Yakub untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Pemirsa, Ketukan Palu Hakim I Ketut Darpawan menegaskan satu hal, ruang pra-peradilan bukanlah tameng yang tidak terbatas. Saat prosedur formal dinilai telah terpenuhi oleh penyidik, maka panggung sejati penegakan hukum harus bergeser ke substansi perkara di pengadilan pokok. Publik kini tidak hanya menunggu akhir dari drama prosedural ini, tetapi menuntut transparansi penuh atas kebenaran material yang diperdebatkan. NTV Prime masih akan kembali usai jeda.